Pimpinan Serbilamis, para komandan pasukan, samping kanan barisan. Berjalan! Istirahat! Ditepuk! Out! Hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu kami bacakan pejabat-pejabat upacara pada pagi hari ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, SEMSG. Cadangan Inspektur Upacara Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalila. Komandan Upacara Mayor Infanteri Bayu Sigit Dwi Untoro. Cadangan Komandan Upacara Mayor Infanteri Heri Mujiono. Perwira Upacara
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
Diistirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam suasana bahagia dan insyaallah penuh dengan keberkahan, kita panjatkan rasa syukur dalam nikmat kemerdekaan yang dapat kita rasakan secara barat dan secara kita mungkin tidak menganggap kemerdekaan sebagai sesuatu yang sebab kebanyakan dari kita sudah menghirup udara kemerdekaan sejak kita dilahirkan. Manusia memang punya kecenderungan untuk tidak terlalu menghargai sesuatu yang sudah dalam genggamannya. Mereka baru merasakan pentingnya sesuatu ketika mereka tidak lagi memilikinya atau ketika mereka belum sama sekali memilikinya. Hal yang sama berlaku tentu saja dengan penghargaan kita terhadap kemerdekaan kita. Tapi kakek kita, nenek atau leluhur kita yang hidup di masa penjajahan tidak demikian. Bagi mereka, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang rela mereka bakar, meski dengan keringat dan darah mereka sendiri. Sekarang ini, kita tidak perlu menukar apapun dengan kemerdekaan. Kita sudah mendapatkannya dengan gratis. Kita mendapatkannya sebagai sebuah warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sejak 17 Agustus tahun 1945, kita resmi merdeka. Dua pendiri bangsa kita, Soekarno dan Muhammad Hatta, sudah mengikrarkannya di hadapan dunia. Dan sejak saat itu, kita mulai terbiasa hidup sebagai negara, bangsa, serta suku-suku yang merdeka. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun menjalaninya, kita mulai menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah formalitas belaka. Kemerdekaan tidak hanya sebaris proklamasi yang diikrarkan, lalu selesai dan tuntas. Sebab di luar sana, negara-negara dan bangsa-bangsa lain yang sama-sama merdeka berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka menorehkan kemajuan demi kemajuan yang membuat kita tercecer di belakang. Hadirin yang saya cintai dan banggakan, kita terkesima oleh keindahan Amerika Serikat, kita terhipnotis oleh ekspansi budaya Korea dan India, kita terbengong-bengong melihat keajaiban ekonomi Cina, kita terbuai oleh banyak kemajuan di berbagai negara lain. Kita merdeka, tapi ternyata masih menjadi anak bawang yang hanya bisa menonton apa-apa dari pinggiran. Mentalitas anak bawang inilah yang membuat kemerdekaan seperti kepingan sejarah belaka. Dalam situasi mental seperti itu, makna kemerdekaan seperti menyusut, berubah menjadi sekumpulan huruf yang beku tanpa makna. Kita kini harus memecahkan kebekuan itu, membebaskan diri dari belenggu rasa takut yang menindih dada dan pikiran kita selama ini. Belenggu yang selama ini membuat kita tidak percaya pada kemampuan dan potensi kita sendiri. Dan Allahu Akbar, sungguh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar. Beberapa waktu belakangan, beberapa warga Nusa Tenggara Barat telah membuat percikan-percikan api untuk mencairkan kebekuan itu. Ada Profesor Mulyanto yang melalui laboratorium hepatika dan bersama dengan pakar-pakar lainnya
mampu membuat alat rapid test corona berbiaya murah dengan kualitas yang sangat baik. Di hari ulang tahun Republik Indonesia ini telah diproduksi alat bernama R3 sebanyak 100.000 unit dengan kapasitas produksi dalam 1 tahun mencapai 600.000 lebih unit yang bisa diproduksi di Nusa Tenggara Barat. Ternyata para pelajar dan murid SMK kita di NTB juga bisa memproduksi motor listrik yang ada di hadapan Bapak dan Ibu semua. Misalnya SMK Negeri 1 Lingsar dengan motor listrik Lingsar. Ada pula yang kini mengkreasikan sepeda motor listrik Lebui dan telah memasarkannya hingga ke luar negeri. Di Sumbawa, para cendekiawan di Universitas Teknologi Sumbawa juga mengembangkan motor listrik yang diberi nama Ngebus. Di Bima, para anak-anak mudanya ikut meramaikan produk teknologi buatan NTB. Sepeda listrik yang bernama Matrix B atau Mojo Electric Bicycle. Para teknisi kita di berbagai daerah di NTB kini juga telah mampu memproduksi berbagai mesin untuk aneka keperluan. Hadirin yang kami banggakan dan cintai, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, ada lebih 500 unit mesin dan mesin produk IKM dan UKM NTB di bawah binaan Sains, Tekno, dan Industrial Park. Dan saat ini IKM kita sedang melanjutkan fabrikasi mesin sejumlah 2.130 unit yang akan ditampilkan pada hari ulang tahun NTB 17 Desember mendatang. Semua capaian ini menjadi bukti bahwa dari Sape di ujung timur sampai Ampenan di ujung barat Nusa Tenggara Barat, begitu banyak kemampuan, begitu banyak potensi anak-anak NTB yang terserak. Selama ini potensi itu terpendam dan tidak pernah dimanfaatkan untuk membangun industri kita. Maka sekarang, di saat yang tidak biasa, di tengah pandemi coronavirus disease 19, dan di tengah momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita mulai menyaksikan awal bangkitnya industri di Nusa Tenggara Barat. Tentu saja, ini tidak boleh dimaknai secara harfiah. Kita tidak perlu berkorban nyawa demi membangun di masa kini. Kita hanya memerlukan tekad untuk mencoba, keberanian untuk gagal, untuk kemudian bangkit kembali. Mulai sekarang, kita akan memberikan ruang lebih besar bagi kreativitas anak-anak NTB untuk membangun dan mengembangkan industri apapun. Membuka ruang kreativitas ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ada ongkos untuk beban produksi, ada biaya untuk pembelajaran dan potensi-potensi kegagalan. Semua ini harus siap kita tanggung. Semua itu harus kita maknai sebagai sesuatu yang wajar dalam upaya menjadikan NTB sebagai daerah industri yang berhasil. Hal itu pula yang kita temukan dalam eksperimen kita pada program JPS Gemilang, sebuah program penyaluran paket bantuan sosial yang menggunakan produk-produk UMKM dan industri kecil menengah lokal. Ada proses industrialisasi dalam produk UMKM kita. Lebih dari itu, kebijakan JPS Gemilang tahap 1 telah berhasil menyerap 200 UKM atau IKM kita. Tahap kedua melibatkan 535 UKM kita. Dan tahap ketiga mencapai 4.673 UKM Nusa Tenggara Barat. Segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan banggakan. Dalam JPS Gemilang, kita memberanikan diri untuk mencoba sesuatu yang lain. Berani meretas jalan baru yang tidak biasa. Jika selama ini bantuan JPS biasanya berupa komoditas hasil produk industri-industri nasional yang sudah mapan, berharga murah dan berkualitas baik, maka kita mengambil jalan yang sedikit memutar. Kita memilih untuk memasukkan komoditas hasil produksi UKM dan IKM asli Nusa Tenggara Barat. Produk-produk hasil kreasi UKM dan IKM NTB ini tentu saja banyak kekurangan dan kelemahannya. Kualitas dan harganya mungkin kalah bersaing dengan produk serupa yang dibuat oleh industri nasional yang telah mapan. Tapi yang penting ada cost of learning, biaya pembelajaran yang tidak bisa dinilai dengan uang. Jalan memutar
yang kita pilih ternyata tidak keliru. Berkat pilihan itu, ada banyak pelaku UMKM dan IKM yang terbantu. Dan di masa pandemi corona ini, beban di punggung mereka bisa sedikit kita ringankan berkat program JPS Gemilang. Kebijakan JPS Gemilang bersama dengan sejumlah paket kebijakan lainnya berhasil mengurangi kelesuan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi corona ini. Pertumbuhan ekonomi kita memang masih sedikit negatif, tapi dibandingkan dengan daerah-daerah dan provinsi lain, relatif pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat tidak terlampau jelek. Tapi ada satu hal yang paling penting dari JPS Gemilang, yaitu tumbuhnya optimisme dan kepercayaan diri para pelaku UKM dan IKM kita. Optimisme ini, kepercayaan ini sungguh tidak ternilai dengan uang. Sesuatu yang membuat masyarakat NTB sadar bahwa UKM dan IKM kita bisa berbuat lebih banyak jika diberikan kepercayaan dan kesempatan. Mereka kini percaya bahwa industri di NTB boleh memasang mimpi setinggi bintang di langit. Dan tentu saja kita juga mendapatkan bonus, di mana baru-baru ini program JPS Gemilang telah menginspirasi banyak daerah dan bahkan mendapat apresiasi dari Presiden kita, Pak Joko Widodo. Hal ini juga hari ini kita melakukan launching berbagai produk unggulan kita. Ada sepeda motor listrik dan mesin buatan NTB, ada program desa, yang mampu memberdayakan BUMDes dan ekonomi desa kita, ada penyerahan alat rapid test produk unggulan lokal NTB, ada penandatanganan prasasti gedung layanan COVID-19 dan trauma center RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada penandatanganan pergub UKM, serta launching marketplace Provinsi NTB yang disebut dengan aplikasi NTJ Mall yang merupakan manifestasi dari digitalisasi ekonomi di Nusa Tenggara Barat ini. Hadirin masyarakat Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan banggakan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini kita hadapi di tengah situasi yang sulit yang ditimbulkan oleh pandemi corona. Semua orang telah berupaya mencari jalan keluar dari serangan wabah ini, tapi belum ada satu pihak pun yang mampu menemukannya. Hikmah yang kita petik dari pandemi ini adalah pentingnya kita memperkuat kolektivitas kita. Sebab pandemi hanya bisa kita hadapi dengan kekuatan bersama. Pemerintah, dokter, perawat, pakar-pakar, dan tenaga kesehatan tidak akan berdaya tanpa dukungan masyarakat kita. Di Provinsi NTB, kami bersama DPRD Provinsi telah menetapkan Perda tentang penanggulangan penyakit menular. Perda ini sama sekali tidak dihajatkan untuk menyulitkan, apalagi membangkrutkan masyarakat lewat denda bagi warga yang tidak memakai masker. Semangat Perda ini bersama dengan anjuran-anjuran terkait protokol kesehatan semata-mata demi melindungi warga NTB dari ancaman wabah corona ini. Kesulitan hidup yang timbul di masa pandemi ini jangan sampai menumpulkan akal sehat kita. Terima kasih kepada seluruh aparat TNI. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Polri dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, juga Bupati Kota NTB yang kompak atas kerjasama dan koordinasi mewujudkan NTB Gemilang yang kita cita-citakan. Percayalah Bapak dan Ibu, pemerintah Provinsi NTB bersama warga di seluruh kabupaten kota dan para pemangku kepentingan berupaya menyeimbangkan tuntutan untuk menjaga perputaran roda ekonomi di satu sisi dengan upaya membebaskan daerah dari wabah corona di sisi yang lain. Terakhir, selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Percayalah, dan terus memelihara pikiran yang sehat, niatan yang baik dan harapan-harapan, kita akan bisa keluar dari kesulitan-kesulitan untuk menjadi daerah yang lebih baik dan memberikan makna pada kemerdekaan. Dan semoga kelak Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, bisa menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri upacara pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Engkau berikan pada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karena perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah inspirasi yang tidak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetensi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karena itu ya Allah, dengan kudrah dan irodah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afuun ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Perkenankan doa kami. Allahumma Rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak! Senjata! Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar tamu. Upacara selesai, pasukan dapat menyesuaikan dengan rencana. Upacara selesai. Masing-masing komandan pasukan sesuaikan dengan rencana berikutnya. Berjalan! Gubernur serta hadirin yang kami hormati, momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Nusa Tenggara Barat dimaknai dengan bangkitnya industrialisasi. Langkah panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Cinta, beli, gunakan produk lokal Nusa Tenggara Barat adalah bukti keseriusan industrialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipimpin Bapak Gubernur Dr. Haji Zulkifli Mansyah, Wakil Gubernur Dr. Hajah Siti Rohmi Zalila, NTB, bangkit dalam industrialisasi. Hadirin yang kami hormati, cinta, beli, gunakan produk lokal Nusa Tenggara Barat adalah sebuah bukti keseriusan industrialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini akan sama-sama kita saksikan produk-produk dari Nusa Tenggara Barat. Pertama, penyerahan alat rapid test lokal buatan Nusa Tenggara Barat dari Direktur Laboratorium Hepatika kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan dirangkaikan dengan penyerahan buku Hepatika Geliat Industri Kesehatan di Nusa Tenggara Barat, sebuah perjalanan panjang berliku berbuah manis. Mohon perkenan yang menyerahkan Bapak Direktur Laboratorium, Bapak Profesor Dr. Mulyanto. Mohon mendampingi Ibu Wakil Gubernur, Ibu Ketua DPRD, dan Bapak Sekretaris Nusa Tenggara.
tematika geliat industri kesehatan di Nusa Tenggara Barat adalah produksi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis bonus kepada atlet berprestasi, dalam hal ini diwakili oleh seorang atlet Nusa Tenggara Barat, Safatur Rahman. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Gedung Layanan COVID-19 dan Trauma Center. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mohon mendampingi di geliat luncuran produk-produk Nusa Tenggara Barat. Dilanjutkan dengan penandatanganan peraturan gubernur tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui bela dan beli produk lokal Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya menyaksikan MOU pembangunan pusat distribusi perdagangan desa atau TDC desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai bentuk representasi dan dari ekonomi Indonesia, yaitu wilayah digital ekonomi kita Ya, kemudian Bapak Gubernur beserta KBD menuju ke produk-produk Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini adalah sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik baik dari produksi dari SMKN 1 Lingsar, Lebui adalah produksi dari Putra Nusa Tenggara Barat, juga dihasilkan pada pagi hari ini kita luncurkan secara bersama. Satu lagi adalah sepeda motor ngebut dari hasil produksi UTS Universitas Teknologi Sumbawa. Ya, hadirin yang kami hormati, salah satu produk Nusa Tenggara Barat sedang dieksekusi dan sedang digunakan oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu produk yang merupakan produk ramah lingkungan yang diinisiasi oleh Nusa Tenggara Barat. Produk-produk mesin maupun produk-produk unggulan di Nusa Tenggara Barat hasil karya anak-anak muda Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa Nusa Tenggara Barat bisa untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Izin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kita tetap dalam pelaksanaan launching maupun luncuran ini tetap kita menggunakan protokol
kesehatan COVID-19. Sekali lagi kami mengingatkan pada seluruh tamu undangan, kita tetap bernuansa mengikuti aturan protokol kesehatan COVID-19. Kita saksikan juga Bapak Kapolda, Pak Danrem juga sedang mencoba menggunakan motor listrik, dan kita akan dengarkan nantinya tentunya masukan-masukan tentang keadaan motor listrik. Wakil Ketua DPRD juga mencoba menggunakan motor listrik. Masih ada beberapa launching yang dilakukan secara massal hasil produksi Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan Gubernur bersama FKPD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, akan menuju ke tempat pelaksanaan MOU pembangunan Pusat Distribusi Perdagangan Desa atau TDC Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang biasanya kami menyapanya dengan Maha Desa. Selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, beserta Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Haji Siti Rohmijalilah, beserta jajaran dan tamu undangan yang terhormat. Sebagai pembukaan, Baik, selanjutnya Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menuju tempat launching marketplace pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB Mall, ditandai dengan membuka aplikasi NTB Mall. sebagai pembuka acara pada pagi hari ini ditandai dengan pemotongan pesta yang diwakilkan langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang didampingi langsung oleh Direktur Utama dari PT Gerbang NTB Mas bersama pimpinan dari Bank Negara Indonesia, Bapak Amir Udin. Kepada yang terhormat kami persilakan. Dengan pembukaan kita pada pagi hari ini menandakan bahwa secara resmi 20 TDC Desa sudah di-launching. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berikut ini adalah model bisnis dari Maha Desa TDC yang kita tawarkan nantinya ke setiap desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Gubernur beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sedang menuju ke lokasi launching marketplace pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB Mall, ditandai dengan membuka aplikasi NTB Mall. Nah, dari TDC di desa nanti akan menentukan seluruh kebutuhan dari warga UMKM. Hadirin yang kami hormati, NTB Mall adalah sebuah inovasi rebranding dari iShop yang dulunya dilakukan secara manual. Pada saatnya ini NTB Mall telah bekerja sama dengan ICSD, International Council Small Business, yang diketuai oleh Ibu Hajah Niken Saptari Widiawati Zulkifli Mansah SE MSE, dan dilakukan secara profesional saat ini. Sekali lagi kami menginformasikan bahwa kegiatan marketplace ini adalah sebuah inovasi baru yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang bekerja sama dengan ICSD, International Council Small Business, yang diketuai oleh Ibu Hajah Niken Saptari Widiawati Zulkifli Mansah SE MSD.
dan semua rapi dengan pelaksanaan secara profesional dengan modal artinya kegiatan ini sudah mampu dilaksanakan sebagai departemen sur online yang berlaku di Nusa Tenggara Barat. Desa, kita memiliki dua hal yang harus kita siapkan. Yang pertama itu persiapan fisik, yakni persiapan dari pembangunan desa sendiri, dan kedua adalah persiapan bisnis. Persiapan bisnis itu kita aktifasi seluruh data wisata, kita masukkan ke dalam sistem kita. Yang kedua adalah menyiapkan tim TDC staff, jadi kita akan training staff TDC yang dari warga. Yang kedua adalah kita menyiapkan supervisor ataupun agent di setiap RT. Satu desa itu biasanya ada 40 SPB. Kita training mereka bagaimana berusaha. Dan di sini kan satu desa itu kita bisa melahirkan 40 wirausaha baru dengan hasil tadi itu. Nah di sini ini salah satu contoh form desa wisma yang tadinya di desa itu sebenarnya sudah nggak ada lagi ataupun sudah hilang. Tapi dengan ini itu akan dimasukkan dalam sistem desa. Ini buku desa wisma kinerja. Jadi ini ada tata cara bagaimana kita mengajari mereka untuk bisa mendata. Ini adalah form belanja, jadi setiap keluarga itu kita sudah siapkan sesuai dengan beras, gula, telurnya. Ini memungkinkan kita bisa memapping data kebutuhan di desa tersebut. Jadi sebenarnya kita sudah tahu kebutuhan di sebuah desa itu. Dan ini adalah katalog. Nah, katalog ini benar-benar bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti juga ada katalog dari lokal sehingga memungkinkan produk lokal itu akan diberikan secara hard copy gini dan disebarkan ke seluruh desa. Itu yang membuat kita sangat yakin bahwa produk lokal itu bisa kita pasarkan di dalam jaringan sendiri. Ya, lokal. Ini Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, ini adalah bentuk replikasi dari desa sebagai pusat perdagangan. Nah, di sini ini studi perkara. Ini adalah seluruh produk yang kita siapkan, seluruh produk yang ada dengan mereka. Ini tadi negarakan setiap desa memiliki data yang canggih. Dia punya dia data di mana, dia punya data seluruh penduduk dengan suku bunganya, dia
juga akan menggunakan beberapa motor listrik yang nantinya akan ada di setiap desa. Di setiap desa kita membentuk ini tuan guru, jadi sebenarnya ini penghormatan kepada tuan guru. Jadi di satu desa itu bentuk jaringan network di desa di RT ini namanya mini DDC. Jadi mini DDC inilah yang paket yang ada di RT yang terdiri dari warung pindah. Jadi warung ini yang di bawah kita memiliki sekitar 14 ground ini zero waste. Jadi kita akan membuat ini. Jadi dia tidak sekali pakai, tapi dia memang jadi ini akan mensupply seluruh gudang di daerah tersebut, mensupply UMKM. Ini saya perkenalkan satu produk Pak Sub. Ini adalah produk ini produk lokal yang kita branding. Ini adalah kopi yang dari kopi susu. Jadi kopinya dari kopi saja. Kopi saja. Kalau kita hitung 500 desa. Waduh, ini kalau kita hitung 500 desa, Pak, ini bisa menghasilkan sekitar per bulan. Jadi ini bisa menghidupkan orang yang lain itu menjadi kaya sangat populer produk. Jadi nanti seluruh data yang ada di masing-masing desa kita bukakan yang namanya Bina Kb. Ini adalah salah satu program universitas inklusi keuangan. Tabungan ini memang tidak ada biaya sama-sama sekali, Pak Bu. Ya, jadi dia belajar bisa menggunakan buat tulis dan juga bisa menggunakan edisi seperti itu, Pak. Baik, kami lanjutkan Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, bahwa di dalam NTB itu sendiri ada satu aplikasi yang